Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Upang Rudimat, SH, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Perundang-undangan Pendidikan dan teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya. Saya Azmi Akmalia sebagai moderator yang akan membantu berjalannya presentasi, dan anggota kelompok lainnya yang akan membahas hasil diskusi kelompok kami. Dalam presentasi ini, kelompok 4 akan membahas tentang prosedur penyusunan perundang-undangan pendidikan. Adapun anggota kelompok 4 yaitu yang pertama, saya Azmi Akmalia sebagai moderator, yang kedua Fazjo Hairudin sebagai pemateri, yang ketiga Karlina sebagai pemateri, yang keempat Lilis Lianti sebagai pemateri, yang kelima Febi Karima Mulyani sebagai pemateri, dan yang terakhir Syifa Aulia sebagai pemateri. Untuk mengefisienkan waktu, marilah kita mulai presentasi kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, mari kita mulai. Pembahasan pertama yaitu tentang pengertian dan landasan perundang-undangan yang akan dibahas oleh pemateri pertama yaitu oleh Fazil. Sebelumnya terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Fajri Khairuddin sebagai pemateri pertama yang akan membahas tentang pengertian peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Menurut para ahli, salah satunya menurut Bagirmanan, peraturan perundang-undangan adalah setiap putusan tertulis yang dibuat dan ditetapkan serta dikeluarkan oleh lembaga dan atau pejabat negara yang mempunyai dan menjalankan fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang berlaku. Selanjutnya yaitu landasan peraturan perundang-undangan. Landasan utama dari peraturan perundang-undangan tentu mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 selaku konstitusi utama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan hukum pembentukan peraturan perundang-undangan secara umum terdapat 3 landasan. 3 landasan hukum pembentukan peraturan perundang-undangan yang utama diantaranya landasan tersebut adalah landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis. Terima kasih kepada saudara Fazli yang telah membahas tentang pengertian dan landasan perundang-undangan. Selanjutnya yaitu materi undang-undang pendidikan yang akan dibahas oleh pemateri 2 yaitu Karlina. Nama saya Karlina sebagai pemateri kedua tentang Undang-Undang Pendidikan. Nah, di sini memiliki 6 kriteria. Untuk yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada pembukaan Undang-Undang 1945 yang menjadi landasan hukum pendidikan terdapat pada alinea keempat. Untuk yang kedua yaitu pendidikan menurut Undang-Undang 1945. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum tertinggi di Indonesia. Pada pasal 31 ayat 1 berisi tentang hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Sedangkan pada pasal 32 berisi tentang kebudayaan. Sehingga kebudayaan dan pendidikan merupakan 2 unsur yang saling mendukung satu sama lain. Untuk yang ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional. Undang-undang ini memuat 59 pasal yang mengatur tentang ketentuan umum dalam undang-undang. Untuk yang keempat yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Nah, undang-undang ini memuat 84 pasal yang mengatur tentang ketentuan umum dalam undang-undang. Untuk yang kelima yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, undang-undang ini selain memuat pembaharuan visi dan misi pendidikan nasional,
Ini juga memiliki 77 pasal yang mengatur tentang ketentuan umum dalam dunia pendidikan. Untuk yang terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Undang-undang ini memuat 97 pasal yang mengatur tentang ketentuan umum dalam dunia pendidikan. Nah, menurut peraturan pemerintah, yang dimaksud dengan standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih kepada Saudara Karlina yang telah menjelaskan tentang Undang-Undang Pendidikan. Selanjutnya, materi ketiga yaitu tentang peraturan pendidikan yang akan dibahas oleh Saudara Lilis. Perkenalkan, nama saya Lilis Lianti. Saya sebagai pemateri ketiga tentang peraturan pendidikan. Yang pertama yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang kedua yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Status Pendidikan Pancasila dalam kurikulum pendidikan tinggi sebagai mata kuliah wajib untuk setiap program studi dan bersifat nasional. Yang ketiga yaitu Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Yang keempat yaitu Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2006 tentang pelaksana Peraturan Menteri Nomor 22 dan Nomor 23. Dan yang terakhir yaitu Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2006 tentang standar kompetensi lulusan. Terima kasih kepada Saudara Lilis untuk penjelasannya tentang peraturan pendidikan. Selanjutnya, materi keempat yang akan dibahas oleh Saudara Pebi yaitu tentang implikasi landasan hukum Indonesia. Saya, Pebi Karima Mulyani, sebagai pemateri 4 akan menjelaskan tentang implikasi landasan hukum di Indonesia. Landasan hukum pendidikan merupakan seperangkat peraturan dan perundang-undangan yang menjadi panduan pokok dalam pelaksanaan sistem pendidikan di Indonesia. Penyelenggaraan pendidikan yang baik adalah sesuai dengan landasan-landasan pendidikan. Pelaksanaan pendidikan yang berlandaskan hukum akan menjadikan penyelenggaraan pendidikan terarah, teratur, dan sesuai dengan akar kebudayaan nasional. Terima kasih kepada Saudara Pebi atas penjelasannya. Selanjutnya, materi yang terakhir yang akan dibahas oleh Syifa Aulia tentang langkah-langkah penyusunan perundang-undangan. Perkenalkan, saya Syifa Aulia sebagai pemateri kelima akan menjelaskan tentang langkah-langkah penyusunan undang-undang. Penyusunan undang-undang sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 43 sampai pasal 51 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undang harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, disertai dengan naskah akademik. Yang kedua, disusun berdasarkan program legislasi nasional Prolegnas. Yang ketiga, diajukan oleh pihak yang berkepentingan. Terima kasih kepada pemateri yang telah menjelaskan penjelasannya tentang prosedur penyusunan perundang-undangan. Baiklah, sebagai penutup, saya akan mengambil kesimpulan dari presentasi kali ini, yaitu peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang tertulis memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Penyusunan undang-undang sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 43 dan pasal 51 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu disertai dengan naskah akademik. Yang kedua, disusun berdasarkan legislasi nasional. Yang ketiga, diajukan oleh pihak yang berkepentingan. Sekian pembahasan dari kelompok 4 tentang prosedur penyusunan perundang-undangan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah berpartisipasi untuk menonton video ini dan memahami.
Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.